Kita telah menghabiskan banyak waktu di sini berbicara tentang doktrin pembenaran dan saya yakin bahwa melalui seri ini telah muncul beberapa pertanyaan yang Anda miliki tentang atau terkait dengan doktrin ini. Jadi kami akan meluangkan waktu sekarang untuk memberi Anda kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang ingin mulai semua ini? Saya punya pertanyaan. Silakan. Beberapa orang Kristen yang saya kenal bergumul dengan keyakinan dan pengetahuan bahwa mereka telah diselamatkan. Jadi, bagaimana seorang Kristen tahu bahwa dia telah diselamatkan? Pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa saya banyak mendengar pertanyaan itu dan itu adalah pertanyaan penting. Ini bukan sekedar keingintahuan teologis yang abstrak. Ini berkaitan dengan status Anda sendiri di hadapan Allah. Anda ingin tahu dengan pasti bahwa Anda dalam kerajaan Allah. Petrus memberitahu kita bahwa kita seharusnya membuat pilihan dan panggilan kita pasti untuk tujuan pertumbuhan dalam pengudusan kita. Karena jika kita tidak yakin di mana posisi kita di hadapan Allah, maka kita diombang-ambingkan oleh setiap angin doktrin kita tidak stabil dalam semua jalan kita. Maka saya hanya ingin menekankan betapa pentingnya pertanyaan itu. Saya membahasnya dalam dua cara, satu teologis dan yang lainnya sangat praktis. Saya akan mulai dengan yang praktis. Ketika orang menanyakan saya bagaimana saya tahu jika saya telah diselamatkan, saya tanya mereka, apakah Anda mencintai Kristus yang alkitabiah dengan sempurna? Dan hampir setiap kali, hanya ada pernah satu orang yang mempraktekkan perfeksionis menjawabnya berbeda, tetapi hampir setiap kali mereka melihat saya dan berkata, tidak, saya tidak mencintainya dengan sempurna, dan saya berkata, oke, pertanyaan kedua adalah ini. Apakah Anda mencintai dia seperti Anda seharusnya mencintai dia? Nah, jelas jika mereka menjawab iya untuk pertanyaan pertama, mereka harus menjawab iya lagi. Keyakinan apapun yang mungkin mereka telah miliki mulai mencair hanya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian saya berkata, jika saya mengajukan pertanyaan ketiga kepada Anda, dan ini adalah pertanyaan kritis. Apakah setidaknya Anda mencintai Yesus yang alkitabiah? Apakah ada kasih sayang dalam hati Anda untuk Kristus dalam perjanjian baru? Dan jika mereka mengatakan ya untuk itu, maka saya dapat berkata, oke. Bagaimana mungkin Anda memiliki kasih sayang untuk Yesus kecuali Anda dilahirkan dari Roh Kudus? Dan Anda tidak dapat dilahirkan dari Roh Kudus kecuali Anda dipilih. Dan jika Anda dipilih, maka Anda dapat yakin akan status Anda di hadapan Allah. Nah, di sanalah keseluruhan doktrin pembenaran Anda, doktrin pilihan Anda. Dan semua pengetahuan teologis itu berperan. Karena saya tahu bahwa saya tidak dapat mengasihi Yesus kecuali saya dilahirkan kembali. Dan saya tidak dapat dilahirkan kembali kecuali jika Allah telah memilih saya secara berdaulat untuk menganugerahkan saya karunia kelahiran kembali. Di sana teologi saya mendukung keyakinan saya bahwa Dia akan menyelesaikan apa yang telah Dia mulai dan bahwa saya dapat memiliki kepercayaan penuh dalam keselamatan saya. Yang lain? Ya, Saya punya pertanyaan. Jadi saya mengerti bahwa doktrin pembenaran menyiratkan bahwa kita diselamatkan menurut karya Allah semata, tidak ada kerjasama di pihak kita, itu adalah karya Kristus dan bukan kita. benar. Tapi bagaimana dengan pengudusan? Apakah ada kerjasama di sana? Baik. Ayat klasik untuk menjawab pertanyaan itu terdapat dalam Filipi. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, ketika kita berbicara tentang kelahiran kembali, permulaan atau inisiasi dari keselamatan kita, kita berbicara tentang karya. Monergistik yang berdaulat dari Allah Roh Kudus. Monergisme berarti satu yang bekerja. Hanya satu pribadi yang terlibat secara aktif dan itu adalah Allah, Allah Roh Kudus. Tanpa bantuan saya, tanpa kerjasama saya, secara efektif memanggil saya dan mengubah disposisi hati saya. Namun seluruh sisa proses keselamatan adalah upaya bersama, yang merupakan sinergis, di mana kita dipanggil untuk bekerja sama. Kita tidak hanya menjadi pasif, dalam kerjasama kita ketika Paulus berkata kita harus mengerjakannya, itu berarti usaha, takut dan gentar. Ini bukan upaya biasa. Pengurusan kita adalah kita seharusnya menjadi rajin, bekerja keras. Namun tidak sia-sia karena kita tahu bahwa dalam mengerjakan keselamatan kita itu sendiri, kita mendapat bantuan anugerah Allah karena Allah yang mengerjakan di dalam kita baik untuk memiliki kemauan maupun melakukannya. Jadi pengudusan kita kemudian adalah suatu usaha bersama yang sinergis. Ya, silakan. Dr. Sproul,
Seberapa pentingkah pengajaran tentang ketaatan pasif dan aktif dari Kristus? Seberapa pentingkah mengajarkan ketaatan pasif dan aktif Kristus? Anda mungkin pernah mendengar cerita tentang Machen ketika dia memulai Westminster Seminary di Philadelphia, dan dia terserang flu berat di tengah musim dingin, dan dia telah diminta untuk berbicara di suatu tempat di Dakota, dan dia naik kereta api dan pergi ke Dakota, dan di sana terkena pneumonia atau bronkitis, sepertinya pneumonia, dan dia meninggal. Nah, rekan-rekannya di seminari sangat keras mendesaknya untuk tidak melakukan perjalanan itu dalam kondisi buruk ketika dia sakit. Jadi sebelum dia meninggal, dia mengirim kembali sebuah telegram yang isinya hanyalah bersyukur atas ketaatan aktif Kristus, dan kemudian dia meninggal. Tentu saja, Machen melihat betapa sangat pentingnya ketaatan aktif dan pasif dari Kristus. Nah, di zaman sekarang ini, di mana ada begitu banyak kontroversi mengenai doktrin pembenaran, dan para ahli berdebat bahwa ini tidak seharusnya memisahkan kita dari Roma, dan bahwa telah ada pemulihan hubungan ini, dan semua itu telah muncul sebagai akibat diskusi-diskusi itu untuk menghilangkan batu sandungan pembenaran itu. Ini terjadi sebagai akibatnya sebuah serangan baru terhadap yang aktif itu, khususnya terhadap ketaatan aktif Kristus. Ingat, ketika kita melihat pembenaran, saya katakan sebelumnya bahwa konsep tunggal yang tidak dapat diselesaikan dalam semua diskusi di abad ke-16 adalah perihal imputasi, jasa Kristus kepada orang percaya. Sekarang, pertanyaannya adalah dari mana asalnya itu? Jika tidak ada signifikansi dalam ketaatan aktif Kristus, kita tidak memiliki kebenaran untuk diimputasikan kepada kita. Tidak ada dasar untuk pembenaran kita sama sekali. Menurut saya, Anda membuang ketaatan aktif Kristus. Anda telah membuang pembenaran oleh iman, Anda telah membuang Injil. Nah, dalam lingkaran dispensasional misalnya, ada antipati tertentu terhadap doktrin reform tentang perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Mereka tidak menyukai perbedaan itu. Cara mereka menafsirkan Alkitab bukanlah dengan membuat perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Jadi sebagai bagian dari penolakan mereka terhadap perbedaan itu, mereka menolak ketaatan aktif karena mereka berpikir bahwa satu-satunya cara itu relevan adalah dalam konteks perbedaan antara kerja dan anugerah ini. Nah, dalam pemikiran reform kita berbicara tentang perjanjian kerja sebagai perjanjian orisinil yang dibuat Allah dengan Adam dan Hawa di taman yang mereka langgar. Namun, meskipun mereka gagal dalam keadaan percobaan mereka, Allah masih memberikan suatu jalan keselamatan, yaitu dalam kutukan terhadap ular, dia berbicara tentang peremukan kepala ular dan semua itu. Jadi, setiap relasi yang kita miliki dengan Allah setelah kejatuhan adalah perjanjian yang penuh anugerah. Dan mereka yang keberatan dengan perbedaan yang baru saja saya nyatakan itu berkata, tunggu sebentar. Bahkan perjanjian kerja dengan Adam dan Hawa penuh anugerah. Allah tidak harus membuat perjanjian dengan ciptaannya. Ya, memang benar tidak ada yang berdebat. Kita dengan senang hati menetapkan poin itu. Tetapi perbedaan dalam teologi antara perjanjian kerja dan perjanjian anugerah berkaitan dengan karya Yesus sebagai Adam baru, yaitu ketidaktaatan satu orang menyebabkan kematian dan kehancuran. Sebaliknya, ketaatan orang yang satunya lagi menuntun pada kehidupan. Yesus adalah Adam yang baru menanggungkan atas dirinya tanggung jawab untuk menggenapi perjanjian penciptaan atau perjanjian kerja yang orisinil yang ia lakukan melalui ketaatan aktifnya. Jadi, sekali lagi dalam satu cara ketaatan aktif, penolakan terhadapnya di zaman kita seringkali hanya merupakan serangan terhadap perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian anugerah. Tetapi saya pikir sekali lagi, ini adalah hal yang tidak dapat dinegosiasikan bagi kita. Tanpa ketaatan aktif Kristus, kita dibiarkan dalam situasi yang sama seperti Adam, tanpa
penebusan dari manapun. Yang lain? Ya, Dr. Sproul, menurut Anda mengapa begitu sulit bagi kita untuk menyadari kedalaman dosa kita sendiri? mengapa begitu sulit bagi kita untuk menyadari kedalaman dosa kita sendiri? Jawaban sederhana untuk pertanyaan itu adalah karena kedalaman dosa kita sendiri. Itulah salah satu akibat dari dosa asal. Kita berada dalam keadaan kita yang rusak. Kita dibutakan terhadap realita yang sepenuhnya dari keberdosaan dosa. Namun ada kabar baik yang menyertainya. Orang seperti Thomas A. Kempis dan yang lainnya dalam sejarah gereja telah mengatakan bahwa salah satu tanda pengudusan ketika kita bertumbuh dalam anugerah adalah bahwa kita tiba pada pemahaman yang lebih dalam tentang keberdosaan dosa kita. Karena kita dalam kondisi kejatuhan kita yang tidak secara total dihilangkan oleh pembenaran, berbagi kesamaan sifat dari manusia yang telah jatuh untuk menilai diri kita oleh kita sendiri dan di antara kita sendiri yang Rasul Paulus sebut tidak bijaksana. Sejauh saya dapat melihat seseorang berperilaku lebih jahat daripada saya dapat menghibur diri saya sendiri dan berkata, ya dosa saya tidak seburuk itu. Jadi kita memiliki kecenderungan untuk melindungi diri kita dari kesadaran penuh tentang betapa berdosanya kita. Anda tahu kisah Daud dan hubungan perzinahannya dengan Batsheba dan bagaimana ketika Nabi Nathan datang padanya dan memberinya perumpamaan tentang orang kaya yang memiliki banyak ternak dan mencuri satu-satunya domba yang dimiliki orang lain. Daud sangat marah tentang ini, dia ingin membunuh orang yang ada dalam cerita itu. Anda ingat Nathan memandang Daud dan berkata, engkaulah orang itu. Dan kemudian Daud mendapat epifani ini. Dan kesadaran dan pernyataan yang mengerikan akan dosanya. Yang buahnya adalah Mazmur 51 yang merupakan model doa pengakuan dan penyesalan dari yang kita temukan dimanapun dalam kitab suci. Tetapi dibutuhkan karya anugerah khusus untuk menyadarkan Daud akan keberdosaan dosanya. Kabar baiknya dalam hal ini adalah bahwa Allah baik dan lembut dalam cara dia mendisiplinkan anak-anaknya. Dia tidak mengungkapkan kedalaman dosa kita kepada kita sekaligus. Jika pada saat ini Allah dengan total dan jelas mengungkapkan kepada Anda semua dosa yang telah Anda lakukan dan betapa seriusnya itu, Anda akan langsung mati di kursi itu. Saya juga. Kita tidak bisa menanggungnya. Itulah yang saya suka tentang Roh Kudus. Dan perbedaan antara Roh Kudus dan setan menuduh Anda tentang dosa yang sama, yang dibukakan oleh Roh Kudus. Tetapi tujuan setan adalah untuk membinasakan dan menghancurkan Anda. Sedangkan tujuan Roh Kudus dalam meyakinkan Anda dan bukan Anda tentang dosa adalah untuk menebus Anda dan membuat Anda pulih. Sekali lagi, satu-satunya cara kita benar-benar memahami apapun tentang bobot dosa kita adalah dengan mempelajari karakter Allah, karena dia adalah standarnya seperti Yesaya di bait suci. Segera setelah dia menemukan siapa Allah, dia menemukan siapa Yesaya. Dan dia mengucapkan kutukan atas dirinya sendiri. Sebelum itu semua orang mengatakan kepadanya betapa salehnya dia. Dia menilai dirinya sendiri dengan standar yang salah. Dan itu adalah hal yang umumnya kita lakukan. Kami baru saja melakukan survei yang cukup lengkap dari orang-orang dalam gereja Injili, gereja Roma, dan tempat-tempat seperti itu dengan segala macam pertanyaan teologis. Salah satu pertanyaan dalam survei itu adalah pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa dosa terkecil itu adalah tindakan pengkhianatan kosmik? Dan sebagian besar orang yang mendengar pernyataan itu menjawab dengan negatif. Mereka berkata tidak. Tidak setiap dosa kecil adalah pengkhianatan kosmik. Tentu saja sayalah yang mengajarkan konsep bahwa dosa terkecil itu adalah tindakan pengkhianatan kosmik, karena dalam dosa terkecil itu Anda menantang pencipta Anda. Anda memaksakan otoritas Anda atas otoritasnya.
Anda bekerja melawan aturannya dan pemerintahannya yang sah. Anda melakukan suatu tindakan pengkhianatan. Tetapi orang-orang tidak berpikir dalam terminologi itu. Mereka tidak, karena mereka benar-benar belum memahami karakter Allah sebagai standar untuk karakter mereka sendiri. Tidak semua dosa sama kejinya. Jelas ada kasih yang menutupi banyak dosa, namun bukan berarti dosa kecil itu adalah perihal kecil. Bagi Allah, bukan perihal kecil. Ada yang lain? Ya, silakan. Dr. Sproul, apa tantangan doktrin pembenaran saat ini? Apa tantangan doktrin pembenaran hari ini? Ada tantangan dari orang di luar sana yang tidak berpikir bahwa dia perlu dibenarkan. Tetapi dalam konteks diskusi dan kontroversi teologis yang telah saya singgung sedikit selama pelajaran-pelajaran ini, ada perasaan yang meningkat bahwa doktrin pembenaran hanya oleh iman bukanlah perihal yang begitu penting seperti yang dipikirkan oleh para reformator pada abad ke-16. Misalnya Alistair McGrath, seorang sarjana terkemuka, telah mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah hari ini. Orang tidak saling membunuh dan saling membakar di tiang pancang dan semua itu karena doktrin pembenaran hanya oleh iman, jadi tidak begitu penting. Michael Horton mengajukan pertanyaan apa yang telah terjadi dalam sejarah gereja yang telah membuat Injil menjadi kurang penting hari ini dibandingkan dengan abad pertama. Tapi tentu Injil tetap sama pentingnya sekarang seperti dulu, meskipun orang tidak saling membunuh karenanya. Itu tidak mengurangi pentingnya. Kedua, kita telah melihat segala macam upaya pemulihan hubungan antara Protestan dan Katolik Roma. Ada inisiatif Lutheran, di mana gereja Lutheran membuat semacam kesepakatan dengan Roma mengenai pembenaran. Dalam dunia Injili, inisiatif ECT yang dipelopori Charles Colson, dari perspektif Injili dan bekerja sama dengan Neuhaus yang mewakili Roma, mereka mendapatkan tujuan utama mereka pada awalnya untuk berbicara tentang apa yang disebut perihal anugerah umum di zaman kita, aborsi dan relativisme dan semua itu. Tetapi mereka memasukkan dalam dokumen mereka Injil dan Katolik bersama, pernyataan bahwa mereka memiliki kesatuan iman dalam Injil. Itu menimbulkan kegemparan. Karena pertanyaannya adalah, dapatkah Anda memiliki kesatuan iman dalam Injil jika Anda berbeda dalam pengertian pembenaran? Ada orang-orang Katolik yang menandatangani dokumen itu, yang dengan keras menegaskan kembali artikel-artikel dan kanon Konsili Trent. Dalam percakapan saya sendiri dengan Colson tentang hal itu, kami membahasnya dengan panjang lebar, dan dia berkata, apa yang menjadi kekhawatiran Anda? Saya berkata, lihat Chuck, jika Anda memiliki kesatuan iman dalam Injil dengan orang-orang yang meneguhkan Konsili Trent, dan saya tahu tidak memiliki kesatuan iman dalam Injil dengan mereka, pertanyaan saya adalah bagaimana saya dapat memiliki kesatuan iman dalam Injil dengan Anda? Dan itu adalah masalah serius yang menyebar ke seluruh dunia. Injili sedemikian rupa sehingga inisiatif ECT keluar dengan versi kedua yang jauh lebih panjang yang membahas doktrin pembenaran. Saya pernah menyebutkan bahwa mereka mengatakan bahwa mereka semua memiliki konsep-konsep pembenaran yang sama kecuali kesepakatan tentang imputasi. Dan jika Anda tidak menangani imputasi, Anda belum menyelesaikan masalah. Kemudian Anda menambahkan lagi kontroversi gembala di mana mantan profesor dari Westminster Seminary ini yang dicopot dari posisinya di sana karena doktrin pembenarannya mencakupi perbuatan di dalamnya sebagai hal yang diperlukan sebelum Anda dapat dibenarkan, dan itu menciptakan lebih banyak kontroversi dan tentu saja munculnya kepentingan anti-right yang menuliskan buku tentang apa yang sebenarnya dikatakan Paulus, dan dia berkata, celakalah kamu berdua kepada Roma dan Reformasi, mengatakan bahwa keduanya bekerja dengan pandangan yang salah tentang pembenaran. Bahwa pembenaran bukan terutama berkaitan dengan direkonsiliasikan dengan Allah untuk hidup kekal, melainkan berkaitan dengan masalah tentang status perjanjian. Dalam Yudaisme, periode Bait Suci kedua. Jadi itu memicu kontroversi lebih lanjut tentang pentingnya pembenaran. Sekali lagi setelah itu, perdebatan intramural dalam dispensasionalisme atas ketuhanan dalam keselamatan. Antara mereka yang percaya bahwa Anda dapat menerima Yesus sebagai juru selamat dan tidak menerima Dia sebagai Tuhan. Namun pada saat yang sama, orang lain di dalam kelompok itu berkata, tidak, jika Anda memiliki Yesus sebagai juru selamat Anda juga memilikinya sebagai Tuhan Anda, atau Anda tidak sungguh-sungguh menaruh kepercayaan Anda kepadanya, Anda tidak sungguh-sungguh dibenarkan.
Jadi semua perdebatan intramural dan pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan terhadap ketaatan aktif Kristus adalah bagian dari kontroversi yang sedang berlangsung ini. Saya pikir ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Itulah mengapa saya pikir sangat penting bahwa orang-orang Kristen Injili memiliki pemahaman yang jelas tentang doktrin Alkitabiah. Oke, siapa selanjutnya? Dr. Sproul, Ya. Anda telah menyebutkan sebelumnya bahwa Martin Luther tiba pada pertemuan teologisnya melalui krisis pastoral. Bagaimana krisis pastoral ini mempengaruhi teologinya dan bagaimana hal itu mempengaruhi karyanya? Ya, tentu saja sejak hari Luther mendapat epifani tentang doktrin pembenaran, dia membangun di atas itu sepanjang hidupnya. Dan di akhir hidupnya, dia mengatakan bahwa setiap generasi harus memperjuangkan Injil, karena jika Injil diberitakan dengan jelas dan berani, Injil akan menciptakan konflik. Dan orang-orang memiliki antipati dasar terhadap konflik dan pilihan melarikan diri atau melawan menjadi nyata, dan banyak orang akan puas hanya dengan melarikan diri dari kontroversi apapun. Jadi dia mengatakan Injil harus dipertahankan di setiap zaman. Anda melihat Luther sebagai seorang pastor teolog. Ingat apa yang memotivasi dia dalam 95 tesis, karena menulis 95 tesis adalah kepedulian pastoralnya untuk jemaatnya. Karena mereka telah melintasi perbatasan dan mereka telah mendapatkan surat dan sertifikat indulgensi ini, dan dia bahkan tahu beberapa dari mereka adalah orang-orang tidak bermoral apapun kecuali pria Kristen, dan mereka melambaikan dokumen mereka, dan dia berkata ini akan membawa kerusakan besar kepada domba-domba di sini, di gereja. Dan dia mempertahankan sikap itu dalam keseluruhan pelayanannya. Saya sangat menghargai keberaniannya dan penemuannya kembali akan Injil dan semua itu. Saya tidak berpikir dia adalah teolog terbesar reformasi. Saya pikir kristologinya sangat lemah yang pada dasarnya dia warisi dari gereja Roma. Saya tidak berpikir dia pernah tiba ke posisi di mana dia benar-benar mempertahankan ortodoksi dari konsili Kalsedon, tetapi sekali lagi itu adalah cerita lain. Oke, saya rasa itu saja yang kita bahas untuk hari ini. Saya menghargai perhatian Anda dan saya menghargai pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan, dan saya harap kita dapat maju ke depan dengan pemahaman yang lebih dalam tentang Injil.